Selamat datang di Syebah, Thunderous Praise. Akhir tahun 1960 sampai awal tahun 1970 adalah tahun kelahiran Christian rock yang ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, The Crusaders, sebuah band yang biasa bermain di garasi yang digambarkan sebagai 5 pemuda tulus yang memilih big beat atau istilah sopan dari rock and roll sebagai sarana untuk mengekspresikan iman mereka. Mereka merilis Make a Joyful Noise with Drums and Guitars pada tahun 1966 yang dianggap sebagai salah satu rekaman gospel rock pertama. Dan yang kedua menjadi highlight tentunya seorang bernama Larry Norman yang sering disebut sebagai bapak dari Christian rock. Untuk albumnya yang berjudul Upon This Rock pada tahun 1969 yang menantang gagasan bahwa musik rock tidak sesuai dengan iman Kristen. Dia sangat menentang istilah musik rock sebagai musik setan. Ya, lagunya yang berjudul Why Should the Devil Have All the Good Music menjadi lagu kebangsaan bagi The Jesus Movement, di mana Larry Norman dianggap sebagai salah satu dari pelopornya. Upon This Rock ternyata juga menjadi tonggak sejarah bahkan pelopor genre Christian rock. Dalam upaya menjangkau generasinya demi menunjukkan bahwa musik Kristen memiliki relevansi dan kekuatan tersendiri, Norman memasukkan lirik Kristen ke dalam musik elektrik yang sedang populer pada saat itu, yaitu rock and roll. Sebuah perpaduan yang menggugah antara iman Kristen dan genre musik rock and roll. Upon This Rock juga adalah rilisan major label pertama yang bergenre Christian rock. You just can't take away the church or the Bible book unless you wanna waste your time. You better take a second look, cause you can't take away my shit. Larry Norman menganggap bahwa dunia dan iblis mencuri musik rock dari gereja karena iblis tidak pernah menciptakan apapun dan hanya bisa menyalahgunakannya. Seperti yang tertulis di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya, seperti yang ditulis di Roma 11 ayat 36. Berbicara sedikit tentang The Jesus Movement, sebuah Christian revival di antara kaum muda yang memeluk agama Kristen tapi menolak lembaga-lembaga keagamaan arus utama, dan mereka berusaha mengekspresikan iman melalui musik kontemporer, khususnya rock and roll. Ya, gerakan ini juga menghasilkan Jesus Music, ya, yang memadukan musik kontemporer terutama rock and roll dengan lirik Kristen. Berpusat di California Selatan, tempat para hippie street musicians atau para musisi jalanan hippies mulai bermain untuk audiens Kristen di beragam event, bahkan di dalam gereja, seperti yang bisa dilihat di film The Jesus Revolution. If you want to reach my people, you need to speak to them in a language they understand. In my weakness, you always make me strong. All I wanna do now is praise you all day. Film Jesus Revolution menggambarkan seperti itu, bahwa musik rock, para musisi jalanan mulai diizinkan untuk bermain dalam gereja. Dan itu jadi kesempatan untuk menjangkau jiwa. Yang ketiga, pada tahun yang sama, tahun 1969, Mind Garage merekam Electric Liturgy yang memadukan musik rock dengan liturgi Kristen. Bahkan diadakan rekamannya itu benar-benar di gereja. Sampai masuk di surat kabar dengan highlights, ada tempat buat rock and roll di gereja. Dan ini dikatakan oleh pendetanya sendiri, Reverend Michael Payne. Yang keempat, sebuah band yang berbasis di California bernama Agape merilis gospel hard rock pada tahun 1971, menandai era mula-mula Christian hard rock. Kita akan bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Syebah Thunderous Praise.